Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah, baraba lalu balam mandi. Sairiang salam nan jo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadhil fursah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi yang seperti ini, pandemi COVID-19 yang masih terus berkelanjutan, alhamdulillah kita bersyukur pada siang yang cerah ini kita masih bisa melakukan kegiatan bulanan kita DPP Dai Rantau Minang, yaitu kajian bulanan. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pengajian bulanan seri Oktober ini akan diisi yang pertama oleh keynote speaker-nya kita mintakan nanti kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dasrul Lamsudin. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di Zoom ini. Nanti untuk pembicaranya, ya, Assalamualaikum Pak Dasrul. Nanti untuk pembicara berikutnya, nanti akan ada Buya Saiful Bahri. Ya, tadi untuk keynote speaker Pak Dasrul Lamsudin, beliau adalah mantan Kapolda Sumatera Barat. Dan juga sekarang ini beliau adalah sebagai Dewan Pakar DPP Dai Rantau Minang. Untuk pembicaranya, yang pertama nanti ada Buya Saiful Bahri. Beliau adalah penasehat DPP Dai Rantau Minang. Ya, yang akan membawakan tema kajian pada siang hari ini yaitu tentang KB Guyah Dek Kato Sapatah. Nah, judulnya berbahasa Minang. Nanti akan kita dengarkan bersama. Yang kedua, pembicara yang kedua adalah Buya Elva Hendri Muklis. Beliau adalah Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang. Dengan tema yang akan beliau bawakan nanti yaitu penyakit hati yang menghabiskan pahala amal. Halo. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai pengajian bulanan DPP Dai Rantau Minang seri Oktober 2020. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak kita kepada acara yang berikutnya. Kita mintakan nasihatnya kepada kita semua dari Dewan Pakar DPP Dai Rantau Minang dan juga mantan Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dasrul Lamsudin. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir.
Taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Daram, Bapak Ustadz Buya Ustadz Elva, kemudian beserta pengurusnya, dan kemudian saya hormati para donatur, Mas Saudara Adinda Doni, dan hadirin-hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kita bertemu secara Zoom, secara online, yang pada saat ini acara ini sebetulnya tiap bulan kita mengikuti, tempatnya adalah di masjid-masjid, namun dikarenakan suasana yang sekarang sangat memprihatinkan kita, khususnya di bidang keamanan dan kesehatan, di mana acara ini berbeda dengan lainnya. Saya sangat terima kasih kepada penyelenggara acara ini, Ustadz Elva, yang intinya dalam rangka untuk menyampaikan dakwah kita kepada umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Sebelum saya mulai ini, saya sedikit berpantun menyampaikan, ingin mengingat kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari yang bersinar di pagi hari, demi apa bulan mengiringinya, demi siang menampakkan diri, demi malam bersembunyi, demi angkasa beserta hamparannya, demi bumi beserta hamparannya, demi manusia dan kesempurnaan ciptaannya. Demikian surat As-Samsi ayat 1-7. Saya awali dengan itu. Para hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin sedikit berbicara bahwa kita sekarang cukup prihatin dengan menghadapi kehidupan seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia ini. Kita sedang dilanda suatu wabah penyakit yang luar biasa, yang sampai saat sekarang ini satupun ahli, satupun dokter dimanapun juga dia berada di dunia ini belum bisa menemukan apa penyebab dan penyangkal penyakit ini, dan sampai kapan penyakit ini akan berakhir. Yang kedua, kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita bernegara, berbangsa, bahwa ada gejala-gejala sedikit yang memanas, apalagi adanya rencana pilkada dan suhu politik cukup meningkat pada saat-saat sekarang ini. Namun walaupun bagaimana, kita tetap berpendirian sekarang ini untuk menjaga kesehatan kita, tidak luput kita harus mengikuti suatu ketentuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yang untuk menangani masalah kesehatan ini adalah dengan memperhatikan dan pedomani faktor kesehatan corona COVID-19 ini, yaitu jangan lupa memakai masker dimanapun kita berada, jangan menjaga jarak, jangan mencuci tangan, kemudian selalu membersihkan diri dan menjauhi dari keramaian yang ada. Nah, mudah-mudahan apabila kita mengikuti petunjuk dari pemerintah ini, kita akan selamat, mudah-mudahan, insya Allah. Kemudian pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan bahwa beberapa di antara kita ini, orang Minang khususnya, bahwa ada filosofis orang Minang, adat bersendikan syarat berpendidikan kitabullah, syarat mengato adat memakai. Itulah pepatah orang Minang bahwa di antara ini apa yang sebenarnya hubungannya dengan adat bersendikan syarat pendidikan kitabullah itu. Di mana syarat mengatur adat memakai ini katakan bahwa alam takambang menjadi guru. Kalau kita lihat strata kependudukan masyarakat Minang khususnya, di antara kita ini ada anak, ada keponakan, ada nenek mama, ada datuk, ada pengulu. Kalau secara adat, anak atau keponakan baguru ke nik mama baguru ke datuk baguru ke pengulu.
Pengulu baguru ka musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat berguru pada Allah yang benar satu ialah Allah. Nah, di sini kaitannya bahwa budaya orang Minang itu, ada orang Minang itu, segala sesuatunya berguru, mengadakan suatu acara, apapun juga persoalannya, apapun juga kerjanya, selalulah dibuat musyawarah dan mufakat ini. Sebagai pepatah orang Minang, bule ayi ke pembuluh, bule kato dan mufakat. Nah, dikaitkan dengan syarak. Syarak mengatakan bahwa syarak itu hukum Islam. Hukum syarak berdasarkan kitabullah. Jadi syarak kita ini bersandarkan kepada suatu di Al-Quran menyebutkan bahwa wa amruhum syura bainahum. Segala sesuatunya adalah dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, ini ketemunya antara adat Minangkabau dengan syarak Alkitab. Jadi segala sesuatunya kita kesini kepada musyawarah dan mufakat ini. Jadi kadang-kadang itulah bahwa orang Minang itu memakai segala sesuatunya dalam rapat-rapat, dalam mengambil suatu keputusan selalu melalui musyawarah dan mufakat. Kebanyakan dulunya orang Islam dimanapun dia berada menghindari kata-kata voting. Nah, itu dasarnya bahwa kenapa orang Islam atau Minang mendaki segala suatu keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Karena tadi itu kita bermusyawarah berdasarkan adat kita dan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan menghubungkan untuk segala suatu segala musyawarah dan mufakat. Dan para hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat ini juga kita dalam kehidupan pertama menghadapi COVID-19 ini banyak kita berdoa bersama dalam Quran, dalam sholat, berjamaah, sholat sendiri, lalu kita berdoa memohon secara tidak kita sadari bahwa doa kita itu, kalau kita berdoa pada waktu duduk di antara dua sujud, membaca Rabbir firli, warhamni, warzuqni, warfini, wafwani. Jadi kita sampai berdoa itu dalam setiap rakaat kita membaca satu kali. Terutama kalau kita memohon kepada untuk kesehatan kita ini, wafini, berikanlah saya kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan lahir dan batin. Hindarilah saya dari penyakit corona yang berat sekarang, ya Allah. Engkau yang menciptakan kepada engkau kembali. Secara tidak sadar, kita membaca doa itu satu hari 17 kali. 17 kali dalam arti tiap rakaat, satu rakaat kita melaksanakan 17 rakaat setiap hari. Itu kita baca terus. Makanya kalau bisa, mari kita kusukkan pembacaan doa pada waktu doa duduk yang tersebut ini. Itu baru sholat fardu. Kalau kita sampai sholat qabliyah, sholat sunnah, sholat apa namanya, misalnya, itu akan lebih lagi kita membaca 17 kali. Sholat subuh, kita qabliyah subuh tambah 2 rakaat sebelumnya. Sholat qabliyah zuhur 4 rakaat tambah. Sholat ba'da zuhur tambah 2 rakaat lagi. Sholat pada maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, bertambah lagi 12 rakaat dengan catatan 29 kali dan mendoa kita kusuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doa kita ini dengan catatan asal disatukan dengan secara kusuk. Belum lagi kita melaksanakan sholat tahajud malam hari, sholat witir dan sebagainya. Berapa kali kita mengucapkan itu satu hari. Inilah mudah-mudahan dengan ada begitu, mari kita kusuk meningkatkan ketahanan kita, iman kita, dan juga meningkatkan ketahanan kesehatan kita pada saat sekarang ini. Demikian banyak sedikitnya, mohon maaf Bapak hadirin sekalian berbahagia, apabila ada kata-kata yang salah, ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dasrul Lamsudin
cara berikutnya yaitu pembicara yang pertama. Langsung saja, alhamdulillah sudah hadir di antara kita semua, Buya Saiful Bahri. Beliau adalah penasehat DPP Dai Rantau Minang yang akan membawakan tema KB Buyah Dek Kato Sapatah. Assalamualaikum Buya Saiful Bahri. Alhamdulillah di Zoom ini yang hadir di sini majemuk, insya Allah tidak hanya dari suku Minang, tapi juga banyak dari yang di luar Minang juga. Kalau Buya pengen berpidato atau ceramah dengan bahasa Minang silahkan, atau berbahasa Indonesia juga silahkan. Baiklah, kepada Buya Saiful Bahri kami persilahkan. Suaranya kecil, Bu ya. Ya, suaranya kecil, Bu ya. Suaranya kecil, sudah masuk tapi kecil suaranya. Volumenya. Halo, sudah? KB Buyah Dek Kato Sapatah. Ya, Bu ya, masih kecil suaranya, Bu ya. Boleh didekatkan lagi kameranya, Bu ya, biar suaranya masuk. Atau headsetnya didekatkan ke arah mulutnya agar suaranya lebih jelas. Halo, sudah? Halo, Ya, Bu ya, suaranya sudah masuk, Bu ya, tapi terdengar kecil. Halo, Doni, sudah terdengar suara? Sudah, Bu ya, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kita hormati lebih kecil, Ustaz. Suaranya nggak masuk. Terdengar dari sini. Belum kedengaran. Belum kedengaran ya, Bu ya, saya. Bu ya, Kedengaran ya. suaranya di-unmute Bu ya. Klik yang bagian kiri bawah. Buya Saiful Bahri, silakan diklik yang bagian kiri bawah. Suaranya belum masuk. Udah? Tadi tiba-tiba Sudah kedengaran? Udah. Sudah, Bu ya, sudah. Silakan dilanjutkan, Bu ya. Yang kita muliakan, Niat Mama, alim ulama, cadiak pandai, sandaran kokoh, sulah bendang dalam nagari, nan kita ambak gadang, nan kita anjuang tinggi. Bundokan duang, limpa peh rumah dan gadang, umbun puluh dagangan kunci, acang-acang dalam nagari. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dunsana, baik nan di rantau maupun di ranah, dak disebutkan namo cie-cie, dak diimbaukan gala sorang-sorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Di antara kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Ini Tiara Nusre yang tempat si Afif. Diberikan kepada kita bimbingan. Saya mah cuma bikrai aja, Bu. Bagaimana Keamanannya nggak bagus kalau main agro yang bagus-bagus mah. Sosial bermasyarakat itu diajarkan dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Ini tandonyo bule ndak basagi, tandonyo licin ndak bacapu. Unmute Buyanya, unmute. Terlihat Buya unmute. masih unmute di Buya. Iya, iya. Buyanya pakai dua Zoom, jadi suaranya masih masuk. Silakan dilanjutkan, Buya. Bisa ya? Bisa, bisa. Nah, sebagai pegangan bagi kita untuk dipaci arek di gangam taguh, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Speaker Buya mati. Speaker Buya mati. Iya Pak, Buyanya pakai dua Zoom, jadi yang satunya suaranya masih bisa masuk. Silakan Buya dilanjutkan. Bisa kedengaran? Bisa Buya. Nah, kita ulang. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lalu untuk pelilik pengabe arek, penyimpai, pengunci mati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang sebahagian akan memperkuat sebahagian yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sosial bermasyarakat. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling melindungi. Kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, barek samo dipikul, ringan samo dijinjang. Di hadis yang lain, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi." Perumpamaan orang mukmin itu ketika mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, tak ubahnya seperti sebatang tubuh. Sebatang tubuh. Di mana idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Bila salah satu anggota tubuh yang terasa sakit, maka sekujur tubuh akan saling menggigil, saling memanggil untuk ikut merasakan dengan mengalami demam dan tidak bisa tidur. Itulah gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nan ado samo kita makan kok indak samo kita cari singke uleh mauleh kurang tukuk menukuk senteng bilai membilai. Itulah ajaran adat kita sebagaimana disampaikan oleh beliau pembicara pertama tadi. Syarak mengatur adat memakai
apa yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, seiring sejalan dengan apa yang dipetuahkan oleh nenek moyang kita, para pendahulu kita. Angkuangku nusana pandanga. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kabek dibuat nak jan lungga, pasak di toko nak jan guyah, dimati katojo ikara, ado perintah, ado larangan. Karajuan suruh, antian tagah, jauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mewujudkan bagaimana bermasyarakat. Bagaimana? Ada masalah lagi? Tidak, Buya. Silakan. Lanjut ya. Ya. Nah, kini kita coba melihat lebih jauh. Dindang di tempi tarikh. Dipilih atas cie-cie di sigi rumput nan salaing. Bagaimana jelasnya perintah dan larangan itu? Lebih jauh Allah berfirman, "Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kepada Allah. Damaikanlah di antara saudaramu yang kemungkinan ada yang berbeda pendapat, ada yang berselisih. Maka Allah perintahkan kepada kita, fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Lalu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Inilah yang dikatakan orang tua kita, kok jadi orang Sumando, jadilah orang Sumando niniak mama. Kalawan orang Bayu, kok kusui satu menyelasai, tibu dikaruh mempajaniah, kato sapatah bama'ana. Ini peran kita. Inilah yang perlu kita usahakan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah Allah menyampaikan perintahnya untuk kita ikuti, sebaliknya Allah juga mengingatkan larangan-larangan, jangan sampai kita mendekati apalagi melakukannya. Kita berlanjut ke ayat 11, masih di Al-Hujurat surah yang ke-49. La yaskhar qaumun min qaumin. Ayat ini diawali oleh Allah dengan Nida'ur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Diawali oleh Allah dengan Nida'ur Rahman, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. La yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa? Asa antakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan pula satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih utama, lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencaci diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjaga sikap, jangan sampai merendahkan, mengolok-olok saudara kita yang lain. Kita pungkiri, saudara-saudara, di negeri kita batas-batas ini sudah banyak dilanggar. Di mana satu dengan yang lain
memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak baik, mengolok-olok. Diadakanlah panggilan-panggilan seperti cebong, kampret, macam lagi ujaran kebencian, anak bin cacak je bin cacau, anak singiang dari rimbo. Ini adalah panggilan-panggilan yang menyakitkan. Ini tentu tidak layak untuk ada di sekitar kita. Misalnya, yang bertauhid, yang menegakkan sunnah Rasul, itu dibilang Wahabi, dikatakan radikal. Sementara yang nyeleneh dan mencampur adukan agama, itu dikatakan toleran. Good looking yang hafal Quran, fasih berbahasa Arab, menjadi imam di masjid, dianggap militan dan benih radikalisme. Namun yang kerancingan musik barat, itu dibilang hebat. Ini macam-macam bentuk pelecehan, macam bentuk pengolok-olokan terhadap saudara kita. Ini adalah virus yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Kita berlanjut ke ayat yang ke-12. Kembali Allah memulai dengan Nida'ur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian berprasangka. Kenapa? Inna ba'da dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassam ba'da. Janganlah kalian menggunjingkan antara satu dengan yang lain. Ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian akan jijik. Itulah hukuman, itulah akibat bagi orang yang menghibah, menggunjingkan saudaranya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika ada yang rajin membicarakan Islam, itu dikatakan so'alim. Itu dikatakan kayak orang mau mati besok saja. Tapi ketika ada gosip, ada ghibah, nah itu dikatakan yang up to date. Subhanallah, memang sekarang nilai sudah terbolak-balik. Jadi kembali saudara-saudara, dalam menjaga sosial masyarakat, sehubungan dengan menggunakan lidah, tepat sekali apa yang disampaikan oleh orang tua kita di kampung. Anjalai pemaga koto, koto bapak gaju saliguri. Kok ndak pandai bakato-kato, bak alu pencuke duri. Tapi kok pandai bakato-kato, bak santan jotang guli. Saudara-saudara, jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan muslim yang lain daripada bahaya lidah dan bahaya tangannya. Nah, jadi saudara-saudara, dengan menggunakan lidah dengan baik, dengan santun, maka sosial masyarakat kita akan menjadi utuh. Sebaliknya, ketika tidak bisa menggunakan lidah dengan baik, sosial masyarakat yang sudah utuh malah kembali menjadi goyah. Ini tentu tidak kita inginkan. Barangkali untuk kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita memahami dengan baik, dan nanti akan dilanjutkan oleh ketum kita. Akhirnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, engkau di sana pendengar, apa yang telah kita sampaikan
kondak lama nan bak santan kurang manih bak tangguli, mohon perbanyak maaf. Langsung tanya jawab gimana ini? Siap ya. Nanti kita lanjutkan pembicara yang kedua. Setelah itu baru kita terima tanya jawab. Oh begitu. Ya baik. Ya. Segera kita akhiri. Ya. Sebelumnya, sebagaimana kita sampaikan tadi, ya ibarat melatiang kondak kanai tangkai, menembak kondak tapek di sasaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Buya Saiful Bahri. Mendengarkan beliau berceramah, mengingatkan kita akan kampung halaman. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya akan kita dengarkan bersama pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Buya Elva Hendri Muklis dengan tema penyakit hati yang menghabiskan pahala amal. Kepada beliau, Buya Elva Hendri Muklis, langsung saja kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dasrul Lamsuddin. Beliau sebagai Dewan Pakar DPP Daram. Sekaligus beliau juga mantan dari Kapolda Sumatera Barat. Alhamdulillah. Yang selalu aktif memberikan kepada kita dorong-dorongan, memberikan nasihat-nasihat, bimbingan. Kita doakan semoga beliau Allah berikan berkah hidupnya, husnul khotimah nantinya. Yang saya hormati, kita muliakan juga Buya Saiful Bahri. Beliau penasihat Daram yang telah memberikan kajiannya kepada kita, yang asli kajiannya berbahasa Minang, tapi karena yang hadir banyak yang di luar Minang, sehingga beliau mampu menempatkan situasi dan kondisi. Pepatah beliau diamalkannya. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah. Karena yang hadir juga banyak dari di luar Minang, sehingga beliau menyesuaikan bahasanya. Yang harusnya beliau dari awal sampai akhir, bahasa Minang harusnya semua. Tapi alhamdulillah, beliau pandai menempatkan posisinya. Mudah-mudahan kajian tadi berguna untuk kita semuanya. Dan sekarang, tiba giliran saya memberikan kajian dengan tema penyakit hati yang bisa menghapuskan pahala amal. Ini tema yang sangat kita butuhkan. Karena kita khawatir. Khawatir kenapa? Sudah banyak ibadah kita perbuat, sudah bergunung-gunung pahala amal kita kerjakan, yang harusnya diterima nanti di akhirat, tapi karena penyakit hati kita pelihara,
virus-virus ibadah kita jaga, maka pahala amal akan hilang. Terhapus segala-galanya. Alangkah ruginya kita nanti. Untuk itu, perlu kiranya kita mengkaji ini. Apa saja penyakit hati yang bisa menghapuskan pahala amal kita. Sebelum itu, perlu kita simak dulu firman Allah pada surat yang ke-16 An-Nahl ayat yang ke-97. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, beramal berdasarkan tuntunan baik dari Allah atau dari Rasulnya. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, wahwa mukmin, sedang mereka dalam kondisi beriman. Kenapa ditegaskan beriman? Karena sekecil apapun orang beriman itu kalau beramal, berbuat yang positif, berkarya yang bermanfaat, Allah pasti membalasinya dengan balasan yang berlipat ganda. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, termasuk Bapak Ibu yang hadir dalam forum kajian ini, tidak sia-sia di mata Allah, pasti Allah balasi. Apalagi kita hadir mendengarkan ayat-ayat Allah, mengupas hadis-hadisnya, mengkaji Islam, Allah pasti memberikan kita balasan yang tak terhingga. Setidaknya Allah mulai menggugurkan dosa-dosa kita karena hadir di majelis ilmu ini, insya Allah. Itulah amalnya orang mukmin. Sekecil apapun amal mereka, Allah balas. Sebaliknya, kalau kita tak beriman, kalau kita orang ingkar kepada Allah, orang kafir, sebanyak apapun amalnya, maka Allah sia-siakan. Seperti debu terbangan. Seperti firman-Nya pada surat 25, Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Segala kebaikan, segala amal yang diperbuat oleh mereka yang kafir kepada Allah, yang tidak beriman mereka beramal itu, maka amal itu seperti debu terbangan, sia-sia, tidak dibalasi Allah. Makanya di awal ayat dikatakan, man amila amalan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, laki-lakikah mereka, perempuankah mereka, dalam kondisi beriman, karena Allah amalnya, karena Allah dia berbuat positif itu, maka Allah berikan dua balasan. Pertama, diberikan kehidupan yang baik di dunia ini, diberikan rahmatnya, dicurahkan berkahnya, tentram, tenang, nyaman hidupnya. Makanya amal ibadah itu penentram batin, penenang jiwa. Talambe wa tadi Diberikan tempat yang terbaik di dunia ini. Di dunia diberikan balasan yang terbaik. Kalau kita beramal soleh, kalau kita sibuk dengan karya-karya yang positif, ucapan yang positif, pemikiran positif, tindak tanduk positif, maka Allah berikan balasan di dunia ini, rahmat tercurah, berkah pun datang. Dunia kita Allah tentramkan. Itu balasan pertama. Balasan kedua,
diberikan kenikmatan hidup di akhirat. Diberikan balasan akhirat. Apa balasannya? Kalau sudah meninggal, diberikan nikmat kubur. Kalau sudah terjadi kiamat, ke surga tempatnya. Di surga, diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini balasan Allah, janji Allah untuk mereka yang banyak karya baiknya, yang positif perbuatannya, ucapannya menyenangkan orang, pemikirannya membantu orang, sikap tidak tanduknya memberikan orang bahagia. Maka dua balasan Allah untuk mereka, dunia dan akhirat. Bapak Ibu, ketika kita sudah banyak amal, sudah kaya dengan peribadatan, sudah menabung bermacam hal-hal yang positif, tentu kita sudah berharap bahwa kita bakal mendapatkan dua balasan tadi. Namun sayang 1000 kali sayang, karena kita juga memelihara virus berupa penyakit hati, maka virus itu seperti binalu di batang pohon, menghabiskan pohon itu. Artinya, penyakit hati yang kita pelihara itu menghapuskan segala pahala amal kita. Apakah semua penyakit hati menghapuskan pahala amal? Tentu tidak. Nah, apa saja penyakit hati itu yang bisa sebagai virus yang menghapuskan pahala amal? Pertama, kesyirikan. Kesyirikan itu virus yang terbesar, virus yang ganas, yang menghapuskan pahala amal kita. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sudah bahagia dengan ibadahnya, sudah nyaman dengan ibadahnya, berharap surga untuk mereka. Cuma sayang, karena mereka juga mengerjakan kesyirikan, maka syirik itu menghapuskan pahala amal. Apa kata Allah? Lihat surat yang ke-6. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-88. Al-An'am ayat 88. Ini suaranya nggak ada. Aja. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, kalau ada. Tolong di-mute ya, di-mute ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini firman Allah, pesan Allah kepada kita pada surat yang ke-6 Al-An'am ayat 88. Apa kata Allah? Dzalika yahdillah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah berikan petunjuk itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walau asyraku, sekiranya mereka berbuat syirik, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh lenyaplah, sungguh terhapuslah segala amal yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bicara itu Allah langsung melewati Quran. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, seandainya mereka selalu berbuat syirik kepada Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh terhapuslah, sungguh habislah amal ibadah yang mereka perbuat selama hidup.
Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu Bapak Ibu yang hadir kajian ini, mari kita hati-hati betul. Jangan sampai kita memperbuat kesyirikan dalam hidup ini. Jangan berbuat syirik. Karena syirik itu mempersekutukan Allah, itu menghapuskan pahala amal. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Penyakit hati yang terbesar yang menghapuskan pahala amal adalah syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat riya. Nah, ini juga riya ini kadang-kadang rentan juga ini, Pak. Ya. Riya itu sifat yang berfungsi menghapus amal juga. Ya. Karena riya itu termasuk syirik kecil. Ya. Riya itu termasuk syirik kecil kata Nabi. Ya. Nah, dalam satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bernomor 2985. Hadis bersanad kepada Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, Allah berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Firman Allah adalah, Ana aghna syuraka anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Apa kata Allah? Akulah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Akulah yang paling tidak memerlukan persekutuan. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang di dalamnya mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya itu. Apa maksudnya? Kalau kita dalam beramal kepada Allah, lalu di dalam amal itu ada unsur mempersekutukan Allah. Apa maknanya ini? Dalam beramal itu harusnya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tapi ada sedikit niat ingin harapan manusia. Riya namanya itu. Ingin pujian orang, ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Berarti kita dalam beribadah, dalam beramal itu ada sedikit unsur riya. Ingin harapan orang lain balas. Harusnya harapan kita murni dari Allah balasannya, tapi ada sedikit balasan dari manusia. Terus apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku terpaksa tinggalkan orang yang beramal itu dengan sekutunya itu. Maksudnya, aku tidak membalasi amalnya. Na'udzubillah. Ini firman Allah dalam hadis kursi. Dalam beramal itu, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 9 dari Umar bin Khattab. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Dan aku balasi, Allah balasi sesuai niatnya apa. Nah, sekarang niat kita apa? Allah menuntun kita beramallah, berkarya positiflah semata-mata karena Allah, mengharapkan dari Allah balasannya, murnikan niatnya karena Allah. Tapi sedikit niat kita masukkan unsur niat ingin balasan manusia. Berarti kita dalam niat mempersekutukan Allah namanya. Ini syirik. Inilah syirik itu. Makanya kata Nabi, syirik kecil itu adalah riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Nah, jadi
Bapak Ibu semua, para buya yang hadir, tentu kita masing-masing tidak usah menunjuk si A, si B, si gak usah. Tapi mari tunjuk diri kita masing-masing. Apakah kita masih berbuat syirik? Kalau masih, tinggalkan. Agar amal terjaga, dibalasi Allah nanti. Kalau enggak, terhapus amalnya. Yang kedua, apakah kita masih ada unsur riya dalam beramal? Unsur riya dalam berbuat kebaikan? Kalau masih ada, mari kita istighfar. Semoga hancur sifat itu. Agar Allah tidak meninggalkan kita bersama niat kita itu nanti. Untuk itu, hadis ini menuntun kita, mari beransur-ansur meninggalkan sifat riya. Riya itu penyakit hati yang menghapuskan pahala amal. Itu hadis kursi, Allah berfirman. Ya, Bapak Ibu, memang ini berat ya. Ini berat banget, berat sekali. Karena berat itulah iblis pernah mengeluh kepada Allah. Iblis dulu bersumpah untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Bahkan iblis yakin, hai Allah, aku akan mendatangi manusia itu, akan kugoda mereka, sehingga engkau ya Allah banyak yang tergoda karena aku. Banyak yang tak bersyukur karena aku. Itu kata iblis. Aku pastikan akan goda manusia. Cuma ya Allah, cuma aku takkan bisa menggoda, takkan bisa menjatuhkan hambamu yang ikhlas, yang tidak ada rianya. Wah, iblis nyerah Pak. Iblis nyerah kepada orang yang ikhlas, yang tidak ada rianya. Makanya ria itu sifat hati, penyakit hati yang dampaknya menghapuskan pahala amal. Ya, makanya kita segera istighfar. Begitu ada sedikit keriaan, istighfar. Ada dalam beramal ria, istighfar. Apa itu ria? Ria itu artinya apa? Dalam berbuat baik, apakah beribadah ke Allah atau berbuat baik membantu siapa saja, ada unsur pujian orang, ada unsur harapan balas orang, maka Allah akan hapuskan pahala amalnya. Ini virus ibadah yang menghapuskan pahala amal. Saya hanya mendoakan semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan kemampuan untuk memperbanyak ikhlas, untuk menyingkirkan pelan-pelan sifat riya tersebut. Karena riya itu juga termasuk syirik kecil kata Nabi. Riya itu syirik kecil. Lihat Quran. Dalam Quran Allah pun menyatakan ya pada surat 2. Surat 2 Al-Baqarah ayat 264. Apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu. Jangan kamu hapuskan pahala ibadahmu. Ibadah sedekah, infak, wakafmu. Dengan apa? Bil manni. Dengan menyebut-nyebutnya. Kok disebut-sebut? Terkandung makna apa itu? Ada unsur keriaan. Wal adha. Ada unsur menyakiti hati yang menerima. Seperti orang yang berinfak hartanya ria'an nas. Karena ingin pujian manusia. Ini Quran. Quran mengatakan bahwa ria itu menghapuskan pahala sedekah. Ria menghapus pahala sedekah. Quran yang bilang begitu. Tentu kita sudah bangga, sudah bahagia dan banyak ibadah kita. Tapi sayang kata Allah, karena ada virus yang kita jaga, terhapuslah pahalanya. Untuk itu, tentu kita semua Bapak Ibu, termasuk pribadi saya, mari kita sama-sama berhati-hati betul. Jangan sampai penyakit pertama kita kerjakan, yaitu syirik. Yang kedua, jangan sampai ria.
murnikan ketaatan kita semata-mata karena Allah, mengharapkan nilai hanya dari Allah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi. Yang ketiga, apa pula ini virus ibadah? Virus ibadah yang menghapuskan pahala amal. Apalagi itu? Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 258. Tercantum di kitab Sahih Muslim, juz yang keempat, halaman 1997. Hadis ini bersanad kepada Abu Hurairah. Sabda Nabi, "Innar rajula la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal wa qad zalama hadza wa akhadha min irdi hadza fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa idza lam tamqa lahu hasanah ukhidha min sayiatihim faturiha alaih." Nah, apa maksud hadis ini? Nabi menceritakan ada seseorang yang ahli ibadah, sehingga seseorang ini punya pahala amalnya segunung banyaknya. Segunung pahala amal dibawanya kepada Allah di akhirat nanti, untuk dimintakan Allah balasan pahala amalnya. Begitu dia membawa segunung pahala amal, lalu banyak orang yang nuntut ke dia. Ya Allah, saya selama hidup dizolimi oleh orang itu. Dizolimi saya. Dicaci maki saya. Dihina saya. Difitnah saya. Dirusak nama baik saya. Dipenjarakan saya. Pokoknya saya dizoliminya. Saya nuntut ya Allah keadilan. Apa kata Allah? Betulkah Anda menzolimi orang itu selama hidup? Di waktu itu, Pak, tidak ada kebohongan lagi. Yang iya, katakan iya. Yang tidak, katakan tidak. Karena buku amal bercerita. Saksi ngomong. Kita terpaksa jujur. Betul ya Allah. Selama hidup saya menzolimi dia ya Allah. Saya rusak nama baiknya ya Allah. Saya fitnah dia ya Allah. Saya zolim ke dia ya Allah. Kata Allah, kalau begitu, gantilah kezolimanmu dengan pahala amalmu. Terpaksalah Bapak Ibu, amal kita tadi diambil, kata Nabi. Diambil dikit-dikit untuk menutupi kezoliman tadi. Maka, bagi yang zolim selama hidup, istighfar taubat sebelum mati. Sebelum diganti dengan pahala amal kita. Minta maaf ke mereka yang kita zolimi. Yang dizolimi, jangan kecewa. Insya Allah kezoliman itu berganti pahala amal untuk kita. Berarti, penyakit hati yang ketiga adalah kezoliman. Pertama, syirik. Kedua, riya. Ketiga, kezoliman. Menzolimi orang dengan cara menyakiti dia, menggunjing dia, memfitnah dia, mencaci maki dia, menyakiti hatinya. Ini penyakit hati yang akan merusak pahala amal, bahkan menghapuskan pahala amal. Di sini pahala nggak terhapus, cuma pahala kita diberikan ke dia, ke orang kita zalimi itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, di hadis ini juga, wa akhadha hadza, dia pernah mengambil milik orang. Dia ambil
hak orang yang bukan hak dia. Mungkin berupa jabatan, pangkat, kekuasaan. Harusnya punya orang lain, dia ambil, dirampas dengan cara dia. Harusnya orang berkuasa, dirampasnya. Sehingga dia berkuasa. Itu namanya mengambil hak orang. Atau mengambil punya orang. Mencurikah, merampokah, nodongkah, korupsikah. Atau mengutang punya orang tapi nggak bayar-bayar. Kita utang ke dia tapi nggak bayar-bayar. Hati-hati yang berutang. Yang berutang tolong bayar sebelum mati. Tolong bayar sebelum mati. Kalau nggak dibayar sebelum mati, ketika mati nanti, siap-siaplah pahala amal Anda diberikan ke orang yang Anda utang itu. Hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan bermain-main utang. Utang bayar sebelum kita mati. Selagi hidup, bayar sama harta kita. Kalau enggak, minta kerelaan keridoannya. Kalau enggak, minta kerelaan. Enggak dibayar sekarang. Di akhirat nanti kata Nabi, pahala amal untuk pembayarnya. Yang berpiutang, jangan berkecil hati. Kalaupun yang berutang sama kita enggak dibayarnya, insya Allah di akhirat nanti mereka ganti dengan ibadah dia untuk kita. Ibadah dia untuk kita nanti. Yang berpiutang, tunggulah hak Anda akan diberikan mereka di akhirat nanti. Insya Allah. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Terus. Wa akhadha min irdi hadza. Dia telah merusak kehormatan orang lain. Nah ini. Ya, ini penyakit hati. Di samping menzolimi orang, dia juga mengambil hak orang, hak berkuasakah, atau hak harta bendakah diambilnya. Atau merusak kehormatan orang lain. Ya, kita nggak tahu tuh bentuk apa. Mungkin bentuknya merusak kehormatannya, harusnya dia terhormat, harusnya dia punya nama baik, kita rusak dengan bermacam fitnah, sehingga dia jatuh namanya. Ya, maka semua orang yang dizolimi itu, semua orang kita ambil haknya itu, semua orang kita ambil hartanya itu, yang orang kita rusak nama baiknya itu, nanti semuanya nuntut haknya. Dan penggantinya, pahala amal kita diberikan ke mereka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih ini. Terus, fa idza lam tabqa lahu hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dicamkan lagi. Seandainya pahala amal kita yang segunung telah habis, sudah habis semuanya, masih ada yang nuntut kita. Maka ukhidha min sayiatihim faturiha alaih. Maka dosa-dosa orang itu yang kita ambil. Artinya apa? Bukan positif amal lagi, tapi negatif amal min. Sudah habis pahala diberikan, tapi masih banyak nuntut, maka orang itu masih nuntut, maka dosa mereka kita ambil, dibebankan sama kita. Faturiha alaih. Di sinilah kita bangkrut amal. Ini virus. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang menghapuskan pahala amal. Bukan hanya orang rusak, tapi kita yang bangkrut, yang habis. Nah, untuk itu, saya mendoakan semoga yang hadir di sini, jika masih mengerjakan virus-virus tadi, masih menjaga virus tadi, sebelum mati, mari kita singkirkan virus itu. Dengan istighfar, dengan bertaubat. Kalau menyangkut hatinya tersakiti, terzolimi, minta maaf. Minta maaf. Kalau menyangkut hartanya terambil, kembalikan, bayar, atau minta keridhaan. Atau
berjanji mencicilnya pelan-pelan. Ada upaya untuk membayarnya. Nah, supaya nanti di akhirat tidak bangkrut amal. Inilah bermacam-macam virus Bapak Ibu semuanya. Virus-virus ini semuanya Allah gambarkan di Al-Quran dan di hadis Nabi yang berbahaya. Berbahaya. Apalagi? Nah, kita ulangi ya. Pertama tadi apa? Syirik. Kedua apa tadi? Ria. Iya. Ria ya. Ria itu saudaranya sum'ah. Kalau ria itu memperlihatkan amal dengan harapan pujian orang. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Tapi motifnya sama. Harapan makhluk balasannya. Bukan dari Allah. Ya. Ya, syirik, ria. Yang ketiga, kezoliman. Kezoliman ya. Kezoliman. Kezoliman ini bermacam-macam. Bisa menzolimi hati orang. Menghina dia. Merendahkan dirinya. Atau mengambil haknya. Harusnya dia berkuasa, kita ambil hak kuasanya. Harusnya dia punya uang, kita ambil uangnya. Kita curi, kita rampok. Atau dengan cara minjam, tapi nggak bayar-bayar. Itu semuanya kezoliman. Semua kezoliman itu akan diganti nanti dengan pahala amal di akhirat. Itu penyakit hati yang merusak diri. Itu ayat dan hadis yang menyatakan kepada kita. Makanya perbanyak amal dan rawat amal itu. Singkirkan virus-virus yang merusak amal. Di samping tadi apalagi? Apalagi yang bisa merusak pahala amal? Atau yang mengambil hak orang. Apalagi? Nah, mengambil hak orang. Apa? Yaitu sifat dengki iri. Nah, dengki, iri, dendam. Sifat dengki, iri, dendam ini juga penghapus pahala amal, kata Nabi. Ya. Kita baca hadis. Ya. Ini ada hadisnya. Bentar, saya lupa. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4903 dari Abu Hurairah. Sekalipun di antara ulama menyatakan hadis ini dhaif. Sebagian mengatakan hadisnya hasan. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Au qala al-usba. Jauhilah sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Atau dia berkata, api membakar rumput. Jadi, iri, dengki, dendam itu 3 saudara. Yang menghapuskan pahala amal. Seperti api membakar kayu bakar. Seperti api membakar rumput, kata Nabi. Apa itu iri? Iri itu sifat di hati nggak senang kepada orang lain. Kalau saya mengartikan, iri itu sama dengan SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu iri namanya. Kalau kita punya sifat itu, istighfar, hapuskan. Kita menyimpan virus. Namanya virus iri. Apa iri itu? SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu iri namanya. Kalau virus ini dijaga, naik statusnya. Menjadi dengki. Apa dengki? Kalau orang yang
kita nggak senang itu jatuh, hancur, binasa, sakit, mati, kita bersyukur ke Allah. Ini itu dengki namanya. Yang ketiga, dendam. Apa dendam? Ada upaya untuk menjatuhkan orang. Itu dendam namanya. Nah, ketiga-tiga ini penyakit hati yang menghapuskan pahala amal. Untuk itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, para buya yang hadir, para penasihat kita yang hadir, Dewan Pakar, Dewan Pembina yang hadir, mari kita sama-sama semuanya introspeksi diri. Termasuk pribadi saya, semoga kita semua merawat amal soleh kita, ikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Semoga Allah balasi nanti dengan 4 balasan. Pertama, balasan dunia. Diberikan hidup tenang, tentram, nyaman. Itu pahala amal dibalasi dengan hidup tenang, tentram, nyaman. Yang kedua, di alam kubur. Diberikan nikmat kubur. Yang ketiga, dimasukkan ke surga. Yang keempat, diizinkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah 4 balasan kalau kita merawat amal kita. Ikhlas karena Allah. Tapi kalau amal itu, kebaikan itu disertai dengan penyakit hati tadi, maka penyakit tadi menghapuskan pahala amal kita. Apa penyakitnya? Pertama, syirik. Kedua, riya. Ya, ketiga, zalim. Ya, bisa menzolimi pribadinya dengan kata-kata, bisa mengambil hak miliknya, bisa mengambil pangkat jabatannya, kekuasaannya, dan apalagi iri, dengki, dendam. Itulah di antara penyakit hati yang berbahaya yang menghapuskan pahala amal. Mudah-mudahan kita semua ini dengan mengkaji ini, kalaupun kita menyimpan virus itu, segera kita istighfar, semoga lenyap semua penyakit hati itu. Semoga tumbuh jiwa-jiwa ikhlas. Sampai mati nanti kita dalam kondisi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi amal yang terawat, yang tanpa virus. Itulah barang diri saya. Nanti waktu sisa sampai asar masuk, kita berdiskusi ya. Nanti menjawabnya bisa saya, Buya Elva, bisa juga Buya Saiful, bisa juga Pak Dasrul Sudin. Nanti tergantung apa pertanyaannya. Kalau pertanyaannya menyangkut kenegaraan, perpolitikan, silakan nanti Pak Dasrul menjawabnya. Dia pakarnya, dia ahlinya. Menyangkut keagamaan, mungkin saya sama Buya Saiful yang akan jawabnya insya Allah. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Elva, Ketua PT Dai Rantau Minang. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan bersama 3 pembicara kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu semua, kaum muslimin wal muslimat, yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan yang mau bertanya langsung, di-unmute. Silahkan bertanya langsung, atau yang mau bertanya menggunakan chat, boleh langsung bertanya menggunakan chat. Oke, baik. Di sini sudah ada yang bertanya. Ya, informasi untuk kita semua bahwa kajian bulanan DPP Dai Rantau Minang ini, insya Allah selama masa pandemi ini terus berlangsung, kita akan selalu mengadakan via Zoom di hari Ahad setiap awal pekan, awal bulan. Seperti itu kaum muslimin wal muslimat. Baiklah, di sini sudah ada yang bertanya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau yang berbuat zolim orang muslim, maka pahala amalnya akan diberikan kepada orang dizolimi. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang non-muslim yang berbuat zolim kepada orang muslim? Apakah orang muslim yang dizolimi bisa menuntut kepada orang yang non-muslim tersebut
sedangkan non-muslim tersebut tidak punya pahala yang bisa diberikan kepada yang dizolimi. Jazakallah Ustaz. Terus ada yang kedua, Ustadz Elva, kalau orang yang berhutang sama kita, dosa nggak bagi yang menghutangi kalau kita tidak mengingatkannya? Oke, mungkin dua itu dulu. Ustadz, Buya, silahkan dijawab. Ya, Bapak Ibu yang bertanya, pertama tadi bagaimana kalau yang menzolimi kita itu non-muslim, yang mencuri harta kita itu non-muslim. Kalau muslim tadi jelas pahala amal dia untuk kita. Ini non-muslim bagaimana ini? Sementara mereka tidak punya pahala amal. Nah, saya cenderung menyatakan Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi balasan. Seandainya pahala orang itu nggak ada, mungkin dia muslim, tapi nggak ada pahala amalnya. Nggak beribadah selama hidup, muslim KTP. Atau dia orang kafir, non-muslim, nggak ada pahala amalnya gimana? Saya meyakini hak kita akan tetap kembali sama kita. Disitulah maha kayanya Allah, maha pemurahnya Allah. Allah yang langsung membalasinya, Bapak Ibu. Allah yang langsung balasinya. Bagi Allah itu mudah semuanya. Yang penting jangan berkecil hati. Kalau nanti yang menzolimi kita itu non-muslim bagaimana? Atau muslim yang tidak beramal bagaimana? Yakinlah Allah pemberi segala-galanya. Yakinlah Allah memberikan pahala amal kita. Sekecil apapun pahala kita akan kita dapatkan. Ya, itu yang pertama. Jangan khawatir. Allah yang langsung memberikannya. Balasan untuk kita. Yang kedua, apa tadi yang kedua tadi? Tentang hutang. Hutang ya. Kedua tadi hutang. Kalau orang yang berhutang sama kita, dosa nggak bagi yang menghutangi kalau kita tidak mengingatkannya. Ya. Yang kedua, yang berpiutang itu memang punya kewajiban mengingatkan yang berutang. Ingatkan saja. Pak, Bu, ingat nggak Bapak masih berutang ke saya? Mohon maaf ya, saya ingatkan, khawatir Bapak lupa. Kalau enggak Bapak bayar nanti, saya khawatir di akhir nanti Allah nuntut Bapak. Untuk itu ingatkan. Jadi tugas kita mengingatkan semampu kita. Yang paling repot, Pak, mengingatkan orang yang ingat, itu repot itu. Atau membangunkan orang yang bangun. Nah, itu. Orang tidur, Pak, dibangunkan gampang, mudah. Sang bapak telat pulang ke rumah jam 1 malam, istri marah, duduk di kursi dia, pintu dikunci. Kita bangunkan dia, ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita bangunkan istri, dia bangun, cuma dia kesal. Paling repot membangunkan orang bangun. Kalau tidur, mudah bangunkannya. Orang berutang kalau lupa, kita ingatkan, dia segera, oh ya maaf saja Pak. Tapi yang repot apa? Dia ingat kok, cuma nggak mau bayar. Nah ini. Atau sengaja melupakannya. Nah, untuk itu, memang kewajiban kita untuk mengingatkan kalau orang berutang sama kita. Ingatkan. Ingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap dia nggak mau bayar, terakhir bilang ke dia, Pak, Bu, ini terakhir saya ingatkan ya, Bapak berutang sama saya. Saya tidak akan minta lagi. Kalau Bapak masih nggak bayar, nggak apa-apa. Saya tunggu nanti di mahkamah Allah, di akhirat. Biar pahala Bapak untuk saya semuanya. Selesai. Assalamualaikum gitu. Nah, gitu aja Pak. Ya. Nah, cukup ya. Silakan. Moderator. Ya. Itu tadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Masih ada nggak?
Bagi yang mau langsung, silakan berbicara langsung. Bagi yang mau via chat, silakan ditulis di chat Zoom-nya, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Silakan bagi yang mau bertanya. Sedikit lagi Bapak Ibu yang bertanya ya. Ada 3 tadi narasumber yang menjawab ya. Saya dengan Buya Saiful dengan Pak Dasrul Lamsudin. Beliau ini pakar hukum negara ini. Ya, beliau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang politik, kekinian, beliau lebih ahli ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau nanya tentang kenegaraan, mungkin bisa melewati beliau akan jawab dengan baik insya Allah. Kalau menyangkut pertanyaan keagamaan, saya dan Buya Saiful jawabnya insya Allah. Silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, mau bertanya Buya. Pak Zairul ya. Ya. Yo. Dan pertama, apa hukumnya kita transaksi belanja memakai kartu kredit? Dan kedua, kalau kita punya umpama hutang bank konvensional 10 juta umpama, kita punya rumah anggunan tu 100 juta. Apakah lebih baik kita jual rumah untuk membayar atau ada langkah-langkah lain karena kita ingin menghentikan riba tersebut? Dua itu aja dulu ya, Buya. Makasih Buya. Ya. Yang setahu saya, silakan dulu Buya Saiful ya, Buya Saiful. Buya Saiful. Ya. Silakan Buya Saiful menjawabnya. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentang kartu kredit ya. Ini di antara celah-celah yang akan menjerumuskan kita kepada ribawi. Sedangkan ribawi ini jelas sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka dari itu kita mulailah untuk hijrah, untuk meninggalkan kartu kredit itu. Ya, kalau memang bisa kita segera untuk meninggalkannya. Tapi kalau tidak bisa meninggalkan dengan segera, ya bertahap. Kembali kepada keumuman ayat, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya bertahap kita meninggalkan celah-celah jebakan-jebakan riba itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah terlanjur berhutang melalui bank konvensional, ya tentu kita akan berusaha segera menyelesaikannya. Apakah dengan menjual aset yang ada, yang penting kita terlepas daripada jerat, karena bank hutang dengan bank konvensional ini atau rentenir, ya penggandaan uang ini di dunia menjerat leher. Sementara di akhirat dosa riba ini jauh lebih besar daripada dosa zina. Nah, maka dari itu kalau kita punya aset yang bisa kita lego, yang bisa kita lelang aset untuk segera melunasi hutang piutang kita. Itu untuk terlepasnya kita daripada ribawi ini. Nah, mungkin Bu Eva bisa menambahkan. Tafadhol. Saya rasa jawaban Saiful sudah lengkap, sudah komplit. Alhamdulillah sudah komplit. Sudah sesuai ya. Sudah cocok lah, alhamdulillah. Nanti bisa Pak Zairul buka surat At-Taghabun itu. Ya Bu Saiful ya. Surat At-Taghabun, surat 64, ayat ke-16. Ayat 16. Fattakullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah sekedar kemampuanmu. Ya. Ya, saya setuju. Riba itu dosa yang besar, yang luar biasa. Lebih daripada dosa zina tadi Bu Saiful ya. Nah, untuk itu tinggalkan segera riba itu. Kalau nggak bisa spontanitas, mungkin masuk unsur. Cukuplah, alhamdulillah. Ya, sudah selesai ya. Bu Saiful jawabnya dengan tuntas.
Terima kasih Bu ya. Ya. Ya, sama-sama Pak Teru. Silakan yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Silakan, boleh langsung di-unmute. Ya, Ibu Nismar Ama, silakan Ibu. Ustadz, itu tentang ria. Misalkan kita mengasihi sama seseorang, tapi orang itu nggak mengucapkan terima kasih, tapi itu kita nggak suka, gimana tuh, itu masuk ria nggak tuh Ustadz? Oh, iya Bu, sebaiknya sifat walaupun enteng kelihatannya, tapi itu termasuk sedikit unsur rianya sudah ada. Iya. Karena ciri-ciri ria itu apa? Nah, di antara tanda-tanda ria itu, ya, dia ingin pujian ketika berbuat yang baik-baik. Kita marah orang itu. Itu yang pertama, tanda-tanda orang ria itu dia suka pujian. Mendambakan, menunggu pujian orang ketika dia buat baik. Iya. Merasa nikmat dengan pujian orang. Itu ria itu. Tapi kalau orang muji dia, dia baca Alhamdulillah, kembalikan ke Allah. Dan dia tidak besar hati karena itu. Cukup dikembalikan ke Allah puji itu. Orang muji dia, Alhamdulillah. Orang tak muji dia, dia diam saja. Nggak ada harapan dari itu. Kenapa? Harapannya bukan dari orang balasan, tapi dari Allah Maha Pembalas. Itu ciri pertamanya. Suka pujian. Yang kedua, dia menghindari cacian. Suka pujian dan paling nggak suka cacian. Sementara Nabi Muhammad saja, bagaimana sikapnya dicaci, dihina oleh sahabatnya sendiri. Oleh kafir Quraisy. Apakah Nabi balas dengan cacian? Tidak. Kenapa tidak? Karena di hati Nabi muncullah jiwa-jiwa ikhlas. Nggak ada sedikit pun ria di hatinya. Sehingga Nabi nggak suka pujian. Dan Nabi tidak marah, dihina, dicaci orang. Tapi kalau menghina agama, kalau agama dihina, Islam dicaci depan Nabi, kisos tantangannya. Nabi yang senjata untuk itu. Nah, jadi ibu-ibu, Ibu Nismar ya, kalau kita memberi orang sesuatu, orang terima kasih ya Bu, kata dia. Ya Alhamdulillah sama-sama. Kita beri orang sesuatu, apa kata dia? Jazakillahu khairan Bu. Wa iya jawabannya. Ya Alhamdulillah. Kalau kita kasih dia dan tidak ucapan terima kasih, ya nggak ada persoalan kita. Kenapa? Toh kita memberi dia karena Allah kok. Itu aja. Allah pasti balas. Itu aja Ibu ya. Ya. Saya meyakini itu termasuk sedikit ada unsur rianya. Nah itu aja. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Waktu kita 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selesai, soalnya waktu asar mau masuk. 5 menit lagi selesai. Mungkin ada sedikit Pak Dasrul, tambahan sedikit. Pak Dasrul, ada tambahan untuk menasihati kita semua Pak. Terhadap kekinian Pak. Mungkin Pak Dasrul punya sedikit nasihat untuk kita semua. Sebagai Dewan Pakar Daram. Menyangkut kekinian lah. Masalah kekinian Pak. Tolong Pak berikan nasihat sedikit. Terima kasih. Yang kekinian ini sekarang yang menonjol adalah mengenai protokol kesehatan COVID ini. Tidak ada suatu profesor, dokter pun, ahli pun di dunia ini yang memperkirakan kapan penyakit ini habis, selesai. Panjang, pendek, nggak tahu. Allah lah yang mengetahui sekarang ini. Untuk itu, pemerintah dengan tidak hentinya menyarankan agar kita masing-masing menjaga diri kita masing-masing untuk meningkatkan imunitas kita sendiri. Dengan minum obat, dengan berjemur, dengan menjaga jarak, memakai masker dimanapun juga, dan jangan menjauhkan kerumunan. Insya Allah kita juga akan terhindar. Nah itu yang penting saya sekalikan sekarang ini. Jadi benar-benar imunitas kita sendirilah yang dijaga sekarang ini. Tidak ada obat bagaimanapun juga
Belum tanya jawab. Mudah-mudahan macet. Halo, Pak Dasrul, suaranya tidak masuk. kita dapat mengerti dan berserah diri kepada Allah. Penyakit masuk orangnya tadi masuk. Ya nggak masuk ya? Sudah. Sudah masuk lagi. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi itu kita menghadapi sekarang ini tidak ada lain, kita adalah meningkatkan imunitas kita, diri kita masing-masing pribadi dimanapun kita berada, dan kurangi untuk keluar yang tidak perlu kita lakukan di luar. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrul Lamsudin. Kita akan membacakan pertanyaan yang masuk menggunakan chat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di dalam surat At-Taubah ayat 5, kita dianjurkan untuk memerangi non-muslim. Sementara kita diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada non-muslim. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah Ustadz. Yang bertanya tolong cek kembali. At-Taubah ayat 5 itu bukan itu isinya. Tolong cek lagi ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Elva. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tolong jelaskan pengertian ibadah. Terima kasih. Mau dibacakan semua? Baca semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya waktu pelunasan kartu kredit. Saya masih kurang bayar 28.000 karena bank saya sudah tutup sisa 28.000. Saya nggak tahu mau bayar kemana. Akhirnya saya sumbangkan ke masjid. Hukumnya bagaimana Ustadz? Ini masih tentang tadi kartu kredit. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita menggunakan kartu kredit dengan niat untuk kemudahan, kepraktisan, misal untuk berlangganan Zoom, kita harus menggunakan transaksi kartu kredit, di mana selalu kita bayar setiap bulan, total sesuai tagihannya, tidak dicicil. Bagaimana, apakah diperbolehkan? Pertanyaan berikutnya, anak saya sering ikutan pengajian salafi. Anaknya nggak boleh rayakan ulang tahun, padahal masih anak-anak umur 7 tahun. Bagaimana menurut Ustadz aliran salafi ini karena larangan-larangan begini contohnya? Ya, ini beberapa pertanyaan Ustadz Buya Elva dan Buya Saiful. Saya ulangi lagi tadi, yang pertama tentang pengertian ibadah, dan ketiga tentang kartu kredit, dan yang ketiga tadi tentang untuk pelunasan Zoom atau pembayaran Zoom. Apakah hukumnya bagaimana? Silahkan Buya dijawab. Pertama saya jawab ya. Nanti tentang kredit tadi kita minta nanti Buya Saiful menjelaskannya. Ya, saya jawab tentang ibadah dulu. Kalau yang ringan saya jawab. Kalau yang berat nih Buya Saiful dijawab nih. Ya Buya Saiful ya. Ya, tentang peribadatan ini siapa nih tanya nih, Pak Ramlan ya? Yang bertanya Pak Haji Ramlan ini nggak salah nih. Siapa teriak? Tentang ibadah. Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas. Perintah Allah kepada kita untuk beribadah. Allah tidak akan ciptakan kita kecuali untuk ibadah. Benar sekali. Lalu apa arti ibadah itu? Arti ibadah adalah segala perbuatan kita, segala pengabdian kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu arti ibadah. Segala perbuatan kita, segala pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu ibadah namanya.
Makanya ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang mahdoh itu yang khusus. Yang jelas dalilnya ada. Jelas dalilnya. Tentang ibadah yang mahdoh ini sudah ada cetakannya oleh Allah melewati Quran. Oleh Nabi melewati hadis. Kita tidak boleh menambah mengurangi peribadatan yang mahdoh itu. Begitu ada dalilnya, sami'na wa ata'na. Tentang sholat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, itu ibadah mahdoh semuanya itu. Itu sudah ada cetakannya. Kita tidak ada hak untuk menambah mengurangi. Hanya sami'na wa ata'na. Pelajari, pahami, dan amalkan sesuai petunjuk itu. Pas bandrol. Itulah ibadah yang mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh adalah segala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat yang tidak dijelaskan dalil terperincinya. Maka itu ibadah ghairu mahdoh namanya. Seperti ada duri, ada kaca di tengah jalan kita ambil, kita buang. Kita ke masjid, ada sampah kita ambil, kita buang. Ketemu orang kita senyum. Ya, pokoknya berkarya yang baik-baik itu ibadah ghairu mahdoh namanya. Jadi ibadah yang mahdoh itu yang khusus, yang jelas cetakannya. Nah, kalau ada cetakan dari Allah, dalilnya ada, tidak ada hak kita menambah menguranginya. Tapi kalau menyangkut ibadah yang umum, hablum minan nas, ini tergantung kepada dampak ibadah itu. Positifkah? Lanjutkan. Negatifkah? Stop. Atau kebaikan-kebaikan yang sesuai syariat, lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang bertentang sama syariat, hentikan. Budaya-budaya yang bagus, sesuai dengan agama, lanjutkan. Budaya-budaya bertentang sama syariat, tinggalkan. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ya, itu barangkali cukup ya. Masuk ya, Pak. Maaf. Waktu asar udah masuk ke azan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Karena waktu yang mengikat ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Mungkin nanti mohon maaf pertanyaan ini semuanya kami simpan. Yang belum terjawab disimpan dulu ya Buya Saiful ya. Disimpan dulu pertanyaannya, nanti admin akan menyimpan. Disimpan oleh moderator. Betul, oleh moderator nyimpannya, Insya Allah bulan depan ya, bulan depan kita jawab. Insya Allah. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Dari saya mohon maaf juga. Dan kita kembalikan ke moderator untuk menutup acara ini. Kita mau asar berjamaah lagi ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Buya Elva, Buya Saiful, dan Pak Dasrul Lamsudin atas tausiahnya pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi kami minta maaf kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa menjawab pertanyaannya satu persatu. Alhamdulillah kita telah selesai di penghujung acara karena waktu asar sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini pengajian bulanan DPP Daram. Sebelum kita tutup, alhamdulillah hari ini tadi yang hadir menggunakan Zoom sampai di angka 54 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun yang bertahan sampai tanya jawab dan sampai selesai sekarang saya lihat berjumlah 42 orang. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada kegiatan pengajian bulanan DPP Dai Rantau Minang. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun Minang karena tertarik tadi dengan ceramahnya Buya Saiful Bahri. Panakia pisau serawi, ambil galah batang lintabuang. Silodang ambilkan niru. Nan satitia jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Mari kita tutup tausiah kita, pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 50 orang kan sama semua. Enaknya Zoom itu ya semua orang yang